Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ketemu lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Eh, Sebelum kita membahas materi hari ini, Bapak ingat mengingatkan lagi untuk materi yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengevaluasi. Nah, kita sudah mengevaluasi kesesuaian hasil dari produk yang telah kita rancang. Oke, kita masuk ke materi hari ini, yaitu kita membahas menganalisis prosedur dan pengujian. Nah, yang sesuai dengan fungsinya. Nah, apa sih fungsi dari produk ataupun produk barang ataupun jasa? Jasa ini fungsinya apa? Oh, misalkan pengiriman, gitu kan. Jasa dia mengirimkan. Cepat atau lambatnya itu sesuai dengan kondisi di jalan. Oke, lagi cepat. Oh, ternyata kurirnya cepat. Nah, tiba-tiba macet, ada kendala. Oh, ternyata kurir ini lama segala macam apa yang telah kita komen di chat yang telah disediakan oleh jasa pengiriman tersebut. Nah, kemudian si barang atau si produk tersebut, makanan, minuman ataupun sejenisnya. Misalnya barang ini enak, si produk ini enak, makanan ini. Apa pendapat kalian dari si manfaat dari si fungsi dari si barang tersebut? Minuman, oh minuman ini manis, pahit atau segala macam, panas, dingin, itulah dari kesesuaian yang telah kalian rasakan. Nah, kemudian materi hari kita gimana sih fungsi-fungsi dari si produk yang ada di sekeliling kita atau yang telah kita lihat di mana, entah itu di supermarket, di swalayan ataupun di pasar ataupun di toko-toko, di toko bangunan atau di toko makanan itu nanti kita bahas juga. Nah, di sini kita pengujian produk ataupun pengujian konsep dari si produk yang telah kita lihat atau yang telah kita rancang atau yang mau kita buat gitu. Nah, di sini ada gambar handphone. Nah, biasanya kita melihat nih sebuah perusahaan memajang atau mendisplay produknya untuk dilihat oleh si calon pembeli. Nah, beli atau tidaknya yang penting orang lain calon si pembeli itu sudah melihat, oh ada produk baru dari si merek tersebut. Nah, bisa kalian lihat ataupun kalian ingin memiliki handphone baru, berarti otomatis kalian mau kemana, ke Erapon gitu kan, ataupun ke galeri iBox ataupun ke galeri Samsung. Nah, di situ kalian lihat nah, mana beberapa perusahaan atau beberapa outlet tersebut memajang hasil dari produknya. Produk yang A dan kualitas seperti apa, penyimpanannya seperti apa, dan kapasitas dari kegunaan fungsi dari si barang tersebut itu apa. Nah, di sini tahap pengembangan produk baru. Otomatis setiap perusahaan juga beda cara untuk menyesuaikan atau fungsinya atau mengetes. Nah, biasanya kan produk yang sebelum dipasarkan itu ada uji dulu. Diuji dulu produk tersebut. Atau kalian di jalan biasanya melihat mobil tanpa box, tanpa belakangnya. Itu sedang diuji. Sejauh mana si kendaraan tersebut layak untuk dioperasikan. Tanpa adanya bodinya, hanya kerangka dan mesinnya saja dia berjalan, dan di supirnya juga tanpa ada kap kepala untuk melindungi si sopir tersebut. Nah, dan kemudian kendaraan itu diuji sejauh mana nih kendaraan ini boroskah atau awetkah dari segi bahan bakarnya, atau daya tahan si mesinnya seperti apa. Nah, mampukah dengan jarak 1000 km ini tahan dengan bahan bakar 100 liter contohnya gitu kan. Ataupun handphone ini daya tahannya dengan kualitas seperti apa, dengan panasnya atau saat kita operasikan, kita gunain si handphone tersebut, atau di saat kena air apakah dia mati atau tidak. Nah, itulah cara pengujian dari beberapa perusahaan. Produk ataupun konsep produk dapat disajikan secara simbolis, ataupun fisik, yaitu fisik itu seperti kalian dilihat di galeri handphone. Nggak hanya handphone, biasanya elektronik lainnya seperti gitar telah di display, ataupun elektronik radio, DVD ataupun apa dan sebagainya sudah di display untuk kita lihat dan kita uji apakah si produk tersebut berfungsi dengan baik, ataupun kita
operasikan, benarkah ini si handphone ini seperti ini, ataukah si alat gitar ini bunyi seperti ini, ataukah bagus secara fungsinya. Nah, itulah cara pengujian di beberapa produk juga. Nah, kemudian bisa kalian lihat untuk dasar pengujian terhadap konsep ataupun konsep testing. Nah, ini upaya untuk memprediksi berhasilkah sebuah ide yang telah dituangkan ke suatu produk. Nah, baik itu produk baru, produk yang sudah baru kemudian di-upgrade lagi, ataupun yang sebelum diluncurkan ke pasar. Nah, makanya kan setiap perusahaan yang kemarin ada namanya QC, Quality Control. Sebelum dipasarkan ke masyarakat atau sebelum kita nikmati kita sebagai konsumen, maka perusahaan tersebut telah mengetes dulu kelayakan si produk tersebut. Apakah ini cocok untuk kita pasarkan? Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk cara produksinya? Kalau oke lanjut untuk kita produksi. Oke, kita pasarkan. Baik itu produk mentah, setengah jadi sampai produk jadi. Dari bahannya dicek dulu oleh si QC. Sudah dimasak, diolah, kemudian setengah jadi dites lagi. Dari setengah jadi ini dites produk tersebut layakkah untuk kita lanjutkan prosesnya. Nah, setelah dari proses tersebut itu berhasil, sudah jadi. Nah, sebelum dipasarkan, maka dites lagi layakkah ini untuk dipasarkan. Sesuaikah dengan si packagingnya. Maka dicek lagi, coba dengan kapasitas si packaging ini pas nggak untuk sekian gramnya gitu kan. Kalau cocok, misalnya dari kemasan Indomie misalkan ya, yang kemasan plastiknya. Sebelum dimasukkan ke kemasan si plastik Indomie tersebut, itu dicoba dulu berapa gram, berapa mili atau berapa ukuran yang akan masuk ke packaging yang telah dibuat. Nah, itu semua melalui tahap proses, ada yang namanya prototip. Maka sebelum kita membuat, kita buat dulu rancangannya dulu. Rancangan untuk membuat suatu produk. Apa misalkan kita mau buat kursi itu seperti apa gitu kan. Kita membuat jus melon itu apa aja bahannya. Nggak mungkin jus melon tiba-tiba dicampur dengan apa gitu. Kopi. Nah, itu kan terserah dari untuk testernya seperti apa. Makanya prototip itu dibutuhkan saat kita untuk merancang suatu produk. Nah, ataupun jasa itu kita apa? Seperti kalian di multimedia, membuat suatu jasa desain atau jasa editing. Nah, apa yang kalian berikan ke calon konsumen kalian itu harus benar-benar dipahami dulu gimana konsep-konsep yang akan dituangkan ke konsumen kalian. Dan kemudian pengembangan konsepsi produksi ini dilakukan melalui mekanisme. Nah, mulai dari penyempurnaan ide-ide, nah, kemudian secara bertahap melalui respon pasarnya. Nah, pasar seperti apa sih? Kemauan dari si pasar ini? Pasar ini kan macam-macam. Ada kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah, ataupun kalangan anak kecil, dewasa, ataupun lansia. Itu macam-macam di dalam pasar itu. Nah, kita harus tahu nih, produk coki-coki contohnya. Coki-coki kan ini identik dengan coklat, manis, dan biasanya kalangan anak-anak. Gimana dari coki-coki ini lebih ditekankan disukai oleh semua kalangan. Makanya dibentuklah. Nah, kan lihat dari gambar si coki-coki itu kan unik, hewan koala atau apa gitu kan. Nah, kemudian dia harus tahu juga nih si pasar itu apa sih manfaat untuk produk ini ke konsumennya. Kemudian kegunaan si produk ini apa sih bagi konsumen gitu kan. Kemudian kemasannya ini seperti apa, menarik, lucu, unik atau apa agar si konsumen tertarik ke produk tersebut. Kemudian iklannya ini sekarang banyak, apalagi teknologi. Nggak hanya kalau dulu kan biasa di siaran radio atau televisi. Nah, sekarang udah banyak namanya Facebook, Instagram, terus kemudian Twitter ataupun TikTok. Itu bisa kita memasarkan suatu produk atau mengiklankan suatu produk ke masyarakat luas tanpa kita harus keliling. Nah, hanya kita menggunakan handphone, terkonek internet. Apa sih yang mau kita tuangkan dalam konten tersebut untuk si produk yang mau kita pasarkan. Terus penjualannya seperti apa? Nah, kita sebagai penjual, kita harus terus menjualkan, menawarkan si produk tersebut. Nah, nggak hanya sekali, tapi terus berkali-kali sampai produk ini benar-benar diminati oleh si calon konsumen kita.
informasi dari produknya juga. Nah, informasi produk ini penting, misalnya kan komposisi dari produk ini apa aja. Terus expired dari produk ini kapan? Nah, itu harus jelas. Kandungan ini apa aja, kadar airnya berapa. Nah, itu harus penting kalian yang mau ingin membuat suatu produksi makanan, itu harus ditahu juga. Kemudian distribusinya seperti apa, kemudian harganya seperti apa juga kita harus menyesuaikan. Bahkan kalau kita jual di pasaran nih, harga ini benar-benar terjangkau oleh masyarakat. Nah, kemudian di sini ada produk unggulan tidaklah cukup, kok bisa gitu kan, padahal ini unggulan loh, produk unggulan, di mana produk ini benar-benar diunggulkan oleh si perusahaan bahkan si masyarakat luas gitu kan. Kenapa kok bisa gitu? Untuk produk ini benar-benar tidak cukup untuk kita tawarkan ke masyarakat. Yang pertama bisa kita lihat, nah gambar di samping itu di sebuah swalayan ataupun sebut aja kita Ramayana atau di mana gitu kita berbelanja. Yang kita buru apa? Diskonnya dulu. Untuk masalah harga nanti, nah, kita lihat diskonnya berapa persen diskon yang ditawarkan. Biasanya 70% plus 20%. Nah, itu bagaimana sih si perusahaan itu berani untuk menawarkan diskon sebesar itu? Nah, itu untuk menarik sebuah si konsumennya. Nah, di sini secara umum konsumen bersedia berpindah ke produk yang mereka lihat, entah itu baru ataupun lama. Dengan apa sih dia bisa pindah? Nah, bisa dilihat dengan harga yang ekonomis, pertama kualitas si produknya, serta ketersediaan dari produk tersebut masih ada atau tidak. Kemudian kemudahan untuk mendapatkan produk tersebut. Nah, itu salah satu produk unggulan tidak cukup. Nah, karena inilah yang masyarakat yang benar-benar pengen dimiliki, apalagi kemarin ya sangat buat masyarakat semua ya, biasanya kan di e-commerce ataupun di sebut aja kita kayak Lazada, Tokopedia ataupun Shopee mengadakan 11-11. Nah, pasti kalian semua kita nggak memungkiri apa sih 11 dari inti dari iklan yang ditawarkan itu. Apakah angkanya cantik? Satu semua. Mungkin ya kita sebagai pembeli tergiur dengan harga 11-11 itu. Nah, dari harga 11-11 itu, kita coba berlomba-lomba untuk mendapatkan sampai jam 12 tank kita tungguin untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, itulah bagusnya si perusahaan penyedia jasanya juga untuk terus menarik banyak konsumen untuk mencapai apa yang diinginkan oleh si perusahaan tersebut. Nah, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan yang kita inginkan, produk yang mau kita mau, terus kita standby di handphone kita. Nah, materi hari ini tentang menganalisis suatu produk, prosedur pengujian bahkan sesuai dengan fungsinya. Nah, itu jadi kalian sebagai orang kewirausahaan di multimedia, kalian harus pandai bagaimana sih kita menciptakan suatu peluang usaha atau menciptakan suatu ide-ide dan gagasan yang mau kita tuangkan dalam berwirausaha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.